Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم واستبق الباب. Dan Nabi Yusuf dan Zulaikha berlomba-lomba al-baba menuju pintu, waqaddat dan perempuan tersebut menarik qamisahu baju gamisnya Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam min duburin dari belakang hingga koyak. Wa alfaya dan keduanya mendapati sayyidaha suaminya perempuan tersebut, suaminya Zulaikha ladal bab di depan pintu. Qalat Zulaikha mengatakan ma jaza'u apakah balasan man orang arada yang memiliki maksud bi ahlika terhadap istrimu su'an dengan keburukan berbuat serong illa ayyusjana kecuali dia dipenjarakan au adzabun alim atau dia dihukum dan disiksa dengan siksa yang pedih. Qala Nabi Yusuf bersabda hiya dia Zulaikha rawadatni justru yang menggodaku an nafsi merayu diriku wa syahida dan bersaksi syahidun seorang saksi min ahliha dari keluarganya Zulaikha in kana qamisuhu jika baju gamisnya Yusuf kudda qayak min kubulin dari bagian depan fasadaqat maka perempuan itu benar wa huwa sedangkan Nabi Yusuf minal kadzibin termasuk golongan orang-orang yang dusta. Wa in kana qamisuhu jika baju gamisnya Yusuf Nabi Yusuf kudda qayak min duburin dari bagian belakang fakadzabat maka perempuan itulah yang dusta wa huwa sedangkan Nabi Yusuf minas sadiqin termasuk golongan orang-orang yang benar. Falamma ra'a qamisahu ketika suaminya perempuan itu melihat qamisahu bajunya Nabi Yusuf kudda qayak min duburin dari bagian belakang qala dia berkata innahu sesungguhnya ini min kaidikunna adalah tipu dayamu wahai perempuan inna kaidakunna azim tipu dayamu benar-benar azim hebat. Yusuf wahai Yusuf arid lupakanlah an hadza dari kejadian ini wastaghfiri dan wahai istriku mohonlah ampunan lidzambika atas dosamu innaki kunti karena engkau minal khati'in termasuk orang-orang yang bersalah. Jadi setelah Zulaikha ini gagal menggoda Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, gagal menggoyangkan imannya Nabi Yusuf, merayu Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf itu langsung lihat pintu, lari sekencang mungkin untuk menuju pintu biar bisa keluar. Zulaikha yang di belakangnya ngejar Nabi Yusuf nggak kalah cepatnya. Nabi Yusuf itu nabi. Seorang nabi itu tenaganya mesti melebihi tenaganya orang biasa berkali-kali lipat. Laki-laki terus nabi tentu sangat kuat. Nah, Zulaikha itu perempuan dan sudah agak tua. Tentu kecepatannya itu tenaganya lemah. Perempuan itu lemah. Bukan nabi, bukan rasul, ya jelas lemah. Perempuan nggak ada yang nabi, sudah ada khilafiyat.
Tetapi ketika Zulaikha tadi punya keinginan, takut ketahuan itu, kecepatan Nabi Yusuf yang begitu cepat itu bisa dikejar sampai dipegang bajunya. Jadi kalau perempuan itu sudah punya keinginan, maka tenaga dia itu akan berlipat-lipat, 10 kali lipat. Laki-laki pun banyak yang tumbang. Nabi Yusuf loh, Nabi Yusuf lari, dikejar kena. Bayangkan, apalagi yang lari santri Al-Fatah, malah maju. Nabi Yusuf mau keluar pintu, kalau Zulaikha mau nahan pintu biar gak dibuka. Sama-sama ke pintu tapi tujuannya beda. Lah di depan pintu bertepatan pas suaminya datang. Pas betul. Maka Nabi Yusuf belum sempat ngomong, Zulaikha langsung ngomong duluan. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su' illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Wahai suamiku, kira-kira balasan apa yang pantas bagi orang yang pengen berbuat serong kepada istrimu? Gak ada balasan kecuali dia harus dipenjara atau diadab dengan adab yang pedih, disiksa dengan siksa yang pedih. Maka tiba-tiba ada yang mengatakan saudaranya, masih ada saudara dengan Zulaikha, ada yang mengatakan bayi belum bisa ngomong itu langsung bisa membela Nabi Yusuf. Jadi di dunia itu ada 4 bayi yang sudah bisa ngomong. Yang pertama Nabi Isa, bayi bisa ngomong, inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Yang kedua bayinya Juraij, bayinya perempuan yang dituduh zina dengan Juraij. Membela Juraij itu bayinya yang ngomong, Juraij bukan bapak saya. Yang ketiga bayinya Masitoh. Yang keempat bayi yang menyaksikan, yang menjadi saksi untuk membela Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam ini. Maka bayi tadi mengatakan, gampang aja kamu lihat itu bajunya, yang sobek yang mana? Kalau yang sobek yang belakang, berarti yang salah jelas Zulaikha. Karena Yusuf lari, ditarik dari belakang. Tapi kalau bajunya itu yang sobek yang depan, berarti yang salah Yusuf, Nabi Yusuf. Karena berarti Zulaikha nyobek bajunya Nabi Yusuf itu untuk membela diri. Coba kita lihat ini. Dalam kisah ini pelajarannya itu begitu banyak. Sudah menjadi salah satu fitrahnya manusia. Manusia itu hidup itu ada yang namanya mahabbah. Mahabbah itu apa? Cinta. Jadi manusia itu namanya manusia yang hidup itu mesti ada cintanya. Makanya kok hidup kok nggak ada cinta, berarti hampa. Betul apa enggak? Maka cinta itu bisa digunakan kalau tepat dan benar. Bisa digunakan sebagai obat untuk mencari kehebatan-kehebatan, kesuksesan-kesuksesan yang begitu tinggi. Bisa didapatkan dengan obat mujarab namanya cinta. Tapi kalau cinta itu sudah salah, maka bisa menjadi racun yang merusak seluruh karir dia. Mau kubro gara-gara cinta, nggak jadi kubro. Mau hatam, sudah daurah 2, dikit lagi mau lulus, gara-gara cinta nggak lulus. Mau mondok, meneruskan sampai menjadi orang alim, ngapalkan Bukhari, gara-gara asmara nggak jadi. Jadi maknanya kalau cinta itu bisa benar, ia menjadi obat hebat. Kalau orang itu sudah cinta dengan ilmu, Imam Bukhari semalam bisa bangun 20 kali lebih. Imam Bukhari itu kalau tidur bangun lagi, mutalaah lagi, nulis kitab, nanti tidur lagi sebentar, bangun lagi, tidur, bangun sampai puluhan kali semalam. Nah, kalau ada hati kok cinta, kok ada bumbu cinta, kok cintanya benar, Masya Allah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau cintanya kok salah, maka jadi penyakit, bahkan bisa gantung gara-gara ditinggal nikah. Betul atau tidak? Padahal manusia-manusia selain para nabi, selain orang-orang hebat itu kan serba terbatas. Pinternya terbatas, wajahnya terbatas, suaranya nggak terlalu seindah para nabi. Tapi orang seperti itu saja sudah bisa membuat orang tuh galau yang luar biasa. Keringatnya juga nggak wangi. Keringatnya juga nggak wangi, tapi sudah ganggu fokus yang luar biasa. Buka kita, tampak wajahnya, tengah-tengah sholat, ingat lagi, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal yang diingat tuh orangnya nggak istimewa-istimewa banget, masih biasa. Nggak mandi 2 hari ya orang sampingnya bisa pingsan, biasa aja. Itu pun sudah bisa membuat gila. Gimana kalau orang itu tinggal serumah dengan Nabi Yusuf? Bayangkan gilanya itu seperti apa. Lah orang yang sudah tinggal serumah dengan Nabi Yusuf, maknanya rasa cintanya itu dalam. Karena Nabi Yusuf itu orang yang tertampan nomor 2 setelah Rasulullah SAW. Tertampan nomor 2. Kayak apa itu? Orang yang sudah secinta itu dengan Nabi Yusuf. Sudah cintanya bukan cinta mati, cinta hidup mati lagi, hidup lagi. Tetapi ketika dia sudah mau ketahuan dengan majikannya, dengan suaminya, akhirnya orang yang dicintai dikorbankan demi keselamatan dirinya. Coba bayangkan, Zulaikha itu cinta dengan Nabi Yusuf itu sangat dalam. Bukan hanya dalam, sangat-sangat dalam, amik, dalam betul. Tapi kalau sudah sampai titik milih kamu atau kasihmu, mana yang harus kena? Akhirnya dia harus mengorbankan kekasihnya, yang penting saya selamat. Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'. Wahai suamiku, kira-kira orang yang pengen ganggu istrimu itu diapakan kira-kira? Maknanya bagaimana? Maknanya hakikatnya manusia itu paling cinta kepada dirinya sendiri. Bukan kepada yang lain, kepada dirinya sendiri itu. Bukan kepada yang lain. Orang suka dengan makanan yang enak-enak, suka dengan panggang, dengan kopi, dengan apa? Kenapa? Karena kopi itu membuat enak lidah dia. Panggang itu membuat nyaman, membuat lezat lidah dia. Maka dia suka dengan panggang. Pak, saya ini suka dengan rumah mewah, suka dengan mobil yang bagus-bagus. Kenapa? Bukan suka dengan mobilnya aslinya. Karena mobil itu bikin nyaman dia, kasur yang empuk itu bikin nyaman dia, rumah yang megah itu meningkatkan harga diri dia, sehingga dipanggil sebagai sultan. Betul apa enggak? Jadi bukan mencintai rumah, karena rumah itu menjadi diri dia hebat, akhirnya cinta dengan rumahnya. Karena mobil itu akan membuat gengsi kepada dia, maka suka dengan mobilnya. Orang itu paling cinta dengan siapa? Anaknya. Anak itu adalah buah hati, darah daging. Ini anak saya, Pak. Hidup saya, mati saya untuk anak saya, Pak. Coba lihat di akhirat. Bagi orang yang enggak ditolong oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Ketika genting anak pun dibuang, yang penting saya selamat. Enggak ada anak-anakan lagi di sini. Walaupun ibu itu orang paling sayang dengan anaknya, yang melahirkan dia, mengandung dia 9 bulan. Tapi kalau sudah suruh milih akhirnya, ya saya yang selamat, anak enggak apa-apa. Lari ketemu anaknya di akhirat. Kalau orang yang tidak oleh Allah. Seorang suami bilang kepada istrinya ketika pengantin baru, wah istriku, pokoknya cinta kita itu sehidup semati. Kamu lihat, ini gombalnya gombal mukio betul. Pokoknya saya itu nggak bisa hidup kalau nggak ada kamu tuh nggak bisa. Nanti kalau istrinya mati, pengen mati nggak suaminya? Ditinggal itu di kuburan yang gelap gulita itu. Baru 2 hari sudah nikah lagi. Secinta-cintanya seorang anak dengan bapaknya meninggal, anaknya mau nemani di kuburan? Enggak. Seharusnya kalau cinta hidup semati ya masuk aja kuburan bareng berdua sana.
Enggak. Kecuali orang gila. Normalnya manusia walaupun cinta kepada anaknya meninggal ya sedih, seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya lupa. Manusia itu seperti itu. Maka maknanya orang itu hakikatnya itu cinta dengan dirinya sendiri. Mencintai orang lain itu karena ada faktor, ada sebab yang menguntungkan dirinya. Kalau yang menguntungkan itu sudah hilang, ya cintanya padam. Orang itu cinta karena apa? Karena akhlaknya. Maka ada teman kamu yang dia ini dermawan, semua temannya dibelikan mie ayam, belikan bakso, dikasih uang, semua suka sama dia. Dirubung, dibela mati-matian. Nanti kalau sudah mulai bokek, uangnya sudah sedikit, sudah agak-agak pelit, ya hilang 1, 2, 3. Kamu tuh cuma nyari enaknya. Ya jelas manusia itu memang nyari enaknya. Siapa yang gak nyari enaknya? Gak ada yang tulus itu, gak ada. Orang dicintai karena apa? Karena keindahan wajahnya. Maka orang-orang yang cantik-cantik, yang tampan-tampan akan menjadi buah bibir di mana-mana. Tempat mudzakarah. Namanya disebut-sebut sampai melebihi jumlahnya orang sholawat. Sebut namanya terus hari-hari. Masya Allah, orang ini kok cantik banget, ganteng banget. Makanannya apa sih? Dulu bikinnya gimana caranya? Kamu lihat, orang kalau udah tampan pasti menjadi buah bibir di mana-mana. Buah bibir, gaya jalannya diikuti. Ada orang ganteng pakai baju apa, nanti diikuti bajunya. Ternyata kalau yang pakai baju dia jadi jelek. Iya Pak ya? Iya. Nah nanti kalau sudah mulai agak pudar, udah agak tua dikit, udah keriput, yang ngomong berkurang. Mulai jerawatan agak banyak, ya mulai enggak patek laku. Kalau mukanya sudah kayak aspal, ya sudah. Hilang di telang zaman. Mantan artis, nah, mantan artis pondok, mantan. Sekarang sudah berantakan. Ya apa ya? Makanya orang itu yang dilihat, kalau ada yang menguntungkan diambil, kalau yang menguntungkan sudah mulai hilang, sudah enggak. Itulah makhluk. Secara umum itu seperti itu. Orang yang tulus betul itu pasti ada pamrihnya, ada timbal baliknya. Sebentar lagi ada berapa itu? 10 Muharram. Itu lebarannya orang Temboro. Masya Allah. Melebihi maulid ramenya itu. Melebihi maulid, melebihi Idul Fitri, melebihi Idul Adha. Melebihi Arafah. Sampai ngutang-ngutang, nyicil baju, nyicil apa. Demi apa? Cinta kepada orang tuanya? Enggak. Cinta kepada teman kamarnya? Enggak. Cinta kepada siapa? Gurunya? Apalagi itu jauh. Kenapa dia keluarkan? Biar dia enggak bokek setahun. Biar saya ini rezekinya longgar, saya ngasih orang biar kembali ke saya. Bukan karena saya cinta, enggak. Yang penting saya nanti longgar setahun. Makanya enggak usah ditarhib. Muharram itu sudah mengeluarkan, karena orang akan cinta dengan dirinya masing-masing. Biar uangnya itu banyak terus. Enggak perlu ditarhib. Kalau maulid harus tarhib, cinta Nabi. Itu pun masih enggak mau keluarkan uang. Kalau Muharram enggak usah ditarhib, wis toh. Orang pasti senang dengan dirinya masing-masing. Gimana biar ekonomi masa depannya dia akan jalan terus. Maka Zulaikha walaupun sayang, walaupun cinta dengan Nabi Yusuf, terpaksa ya Yusuf harus diazab, saya selamat. Maka cintanya yang tidak akan pernah kecewa itu ya cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada makhluk, berharap kepada makhluk, menggantungkan hati kita kepada makhluk, mesti kecewa. Sampai sebagian ulama mengatakan, sejauh mana harapanmu kepada makhluk, sejauh itu pula kekecewaanmu kepada orang tersebut. Semakin dia berharap, Allah akan bikin dia kecewa. Karena sesama makhluk bisa apa sih? Tapi kalau orang itu cintanya kepada Allah, nggak akan pernah kecewa. Nikmat betul bagi orang yang sudah merasakannya. Kalau kita belum terlalu. Kalau para sahabat itu Masya Allah sudah merasakan gimana nikmatnya cinta pada Allah. Isa itu Allahu Akbar, takbir itu
Alif Lam Mim. Udah gak terasa. Menjelang subuh, minal jinnati wan nas. Sayyidina Utsman setiap malam 1 hataman. Kok bisa Pak? Gak capek ya? Namanya orang cinta. Cinta kepada Allah itu nikmat betul. Kalau cinta kepada makhluk itu ada batasnya. Keindahan makhluk itu terbatas. Kalau sudah sampai situ gak bisa tambah lagi, mentok. Gantengnya sebegitu, cantiknya segitu, gak bisa nambah lagi. Makhluk kok. Kalau Allah itu gak terbatas, maka terus bisa naik, bisa nikmat lagi. Maka sahabat-sahabat itu kalau habis isya pulang ke rumah itu tidur gak nyenyak. Pengen tahajud, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Badannya bolak-balik tahajud, Allahu Akbar. Sayyidina Ali Zainal Abidin isya takbir Allahu Akbar, menjelang subuh sudah 1000 rakaat. Sudah ada yang pernah belum? Makanya kalau orang itu sudah merasakan bagaimana cintanya kepada Khalik, maka makhluk itu bisa hilang. Mencintai makhluk murni karena perintah Allah, bukan karena makhluk itu sendiri. Kayak Syekh Abu Yazid Al-Bustami, di kitab Ihya itu Allah tampakkan kepada beliau surga. Orang di dunia tapi Allah tampakkan surga. Gimana indahnya istana surga, gimana indahnya sungai dari susu, sungai dari madu yang begitu menarik sekali. Kemudian ditampakkan gimana indahnya bidadari. Kalau orang itu dengar suaranya bidadari dalam tidurnya, bangun dengarkan suara manusia, muntah 40 hari. Saking gak enaknya suara manusia dan saking indahnya suara bidadari. Ditampakkan suara bidadari. Ini bidadari 1, 2, 3. Wes, semuanya nikmat surga ditampakkan kepada beliau. Dan beliau masih di dunia. Setelah semua itu Allah berfirman, "Hei Abu Yazid, kamu pengen yang mana dari semua yang tadi?" Diam aja. Pengen yang mana? Surga yang bagus-bagus, bidadari, sungai susu, sungai madu, istana dari emas, dari intan, dari permata. Kamu milih yang mana? Diam aja. Maka Allah berfirman, "Oh, kamu tuh pengen dekat dengan saya ya?" "Iya ya Allah, tapi saya nggak berani ngomong." Surga itu kalau sudah orang itu dekat dengan Allah itu sudah lupa surganya itu. Makanya setiap orang itu habis melihat Allah, otaknya itu direset dulu, dihapus biar lupa. Nanti kalau di surga habis melihat Allah nggak dilupakan. Nggak nafsu dengan bidadari, nggak semangat surga itu jadi nggak enak gitu. Makanya habis melihat Allah nikmat dilupakan, pin semangat lagi. Melihat Allah lagi nikmat dilupakan lagi. Maka kalau orang di dunia sudah merasakan bagaimana nikmatnya cinta kepada Allah, itulah kenikmatan yang terbesar. Allahumma ja'alna minhum. Yang kedua di sini, bagaimana canggihnya Zulaikha ini. Zulaikha ini pinter. Inna kaida kunna azim. Jadi memang tipu daya wanita itu sangat hebat. Setan lemah. Tapi kalau setan sudah bersatu dengan wanita, ditambah lagi dengan nafsu dia, Masya Allah, fa'atammahun. Akan menyempurnakan semua itu. Wanita saja sudah mengerikan, setan sudah mengerikan, nafsu sudah mengerikan. Ini sudah ada nafsunya, setannya, wanitanya. Kalau orang nggak diselamatkan oleh Allah, nggak akan bisa selamat itu. Maka Zulaikha itu, dia itu sebenarnya sudah jelas-jelas ketahuan. Tertuduhnya itu sudah 99,9999999. Jelas dia yang salah. Dari mana kok dia yang salah? Tandanya terlalu banyak. Yang pertama, Nabi Yusuf namanya laki-laki itu yang kuat, perempuan itu yang lemah. Kok yang dikejar malah laki-lakinya? Laki-laki itu kan kuat, perempuan yang lemah. Kalau yang salah laki-laki berarti perempuannya yang lari. Ini yang lari laki-lakinya, ya berarti yang salah perempuannya. Udah jelas. Masa laki-laki lari dari perempuan? Lari, dikejar perempuan. Berarti yang salah perempuannya. Terlalu gatelan aja itu. Satu. Yang kedua,
Nabi Yusuf itu ketika kejadian itu baju biasa. Kalau mukanya memang enggak, sangat tidak biasa wajahnya. Kalau bajunya baju biasa. Tapi kalau Zulaikha ketika goda Nabi Yusuf dalam keadaan sudah bersolek, berdandan, berhias 1000%. Mirip sudah orang pengantin, sudah bawa gaun wangi, mukanya dibedain 1 cm, 3 cm, 5 cm, wes, masya Allah, wes, dandannya itu sempurna. Kamarnya sudah dibikin wanginya luar biasa. Jadi baru dilihat aja Nabi Yusuf biasa aja loh. Zulaikha, kok orang nggak ada suaminya kok dandan, mau ngapain? Sudah ketahuan kedua. Dan yang ketiga, Nabi Yusuf itu memang sudah terkenal solehnya, tampan tapi soleh, mahal. Ini orang tampan, mahal, istimewa, dan tidak dijual murah. Santri ganteng, kalau jalan jelalatan matanya, ya tetap ganteng sih tetap, tapi nggak terlalu mahal. Obral 5.000 dapat 3. Tapi kalau orang, ini cuma satu gambaran aja. Santri Al-Fatah, Qur'annya lancar, kubro, tamatan tahasus minhat, hadis ulumul Qur'an. Tamatan 3 tahasus. Kalau jalan tundukkan pandangan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum. Perempuan-perempuan lewat dia enggak ngelirik blas. Jalan sambil Allah. Maka orang-orang melihat dia itu malah leleh kan. Kelepek-kelepek, ini orang surga ini, ma hadza basyara. In hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia ini. Wali-wali santri udah antri rebutan pengen jadi mertua dia. Nabi Yusuf begitu, sudah tampan, suaranya bagus, enggak jelalatan, jual mahal, wis. Maka orang sudah tahu, nggak mungkin Yusuf berbuat seperti itu, nggak mungkin. Yang salah ya Zulaikhanya ini loh. Jadi Zulaikha itu sudah 99% tertuduh salah. Tetapi dia itu masih punya makar yang begitu hebat. Makarnya bagaimana? Yang pertama, sebelum Nabi Yusuf ngomong duluan. Sebelum Nabi Yusuf bicara, langsung kita dulu, ma jazau man arada fi ahlika su. Ini apa ini? Apa hukumannya orang yang pengen serong dengan istrimu, diapakan? Jadi seakan-akan terdolimi dia. Makar yang pertama. Makar yang kedua, Zulaikha itu paham, saya ini salah. Kalau saya ini nuduh Yusuf, kemudian ketahuan saya salah, saya malu. Makanya biar nggak ketahuan, nggak saya sebut nama Yusufnya. Ma jazau man. Apa balasan bagi orang yang menghendaki buruk kepada istrimu? Bukan Yusuf menghendaki buruk. Apa balasan orang? Dia nggak berani nuduh Nabi Yusuf. Kalau nuduh betulan ketahuan kan malu. Ma jazau man. Dan yang ketiga, ketika nuduh tadi, Zulaikha itu pakai ta'rid, pakai sindiran, nggak berani. Yusuf nuduh saya, orang ini yang goda saya, enggak. Wahai suamiku, apa sih balasan orang yang dia pengen mengganggu istrimu? Pakai sindiran, tidak berani pakai perkara yang jelas, yang soreh. Ini makar dia yang ketiga. Makar dia yang keempat, walaupun dia ini mencintai dirinya sendiri, tapi dia ini dengan Nabi Yusuf masih ada cinta-cinta yang tersisa, masih banyak itu. Maka yang penting saya selamat, tapi Yusuf ya jangan dibunuhlah. Kan yang salah saya. Yusuf jangan terlalu disiksa, nanti kalau gantengnya kurang gimana? Maka dia mengatakan illa ayyusjana, dipenjara bentar aja. Ayyusjana itu dalam susunan Arab, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, paling dipenjara sebulan, 2 bulan, sehari 2 hari. Sehari 2 hari aja lah dipenjaranya, enggak usah lama-lama. Kalau dipenjara kan masih bisa saya tonton dari luar. Tapi kalau diazab kan aduh berat. Maka dipenjara atau diazab, penjara aja. Ini hebatnya Zulaikha itu di situ. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala didatangkan pembela Nabi Yusuf yang menunjukkan kebenaran Nabi Yusuf, bayi yang berani ngomong tadi. Maka kalau orang itu soleh,
ingat kepada Allah ketika dia longgar, nanti ketika dalam keadaan dia terdesak, terpojokkan, Allah akan tolong dia. Ta'arraf billah firraha yu'rifka fisyiddah. Kenallah kamu dengan Allah ketika kamu masih longgar, nanti ketika kamu ada masalah, Allah akan ingat kepada kamu. Nabi Yusuf ketika longgar, zikir terus, salat terus, ingat kepada Allah terus. Ketika beliau sudah terdesak, akhirnya Allah selamatkan, sampai bayi pun langsung bersaksi membela Nabi Yusuf, atau saudaranya Zulaikha membela Nabi Yusuf. Maka orang ketika di pondok masih longgar, masalah itu masih dikit, paling masalah absen gitu aja, masalah tarbiyah kecil. Maka waktu masih longgar begini, cuskan zikirnya, ibadahnya, ngajinya. Nanti kalau sudah dalam keadaan pulang, sudah penuh dengan masalah terdesak, Allah akan tolong kita, insyaallah. Maulaya salli wa sallim